Shalom, selamat siang buat setiap saudara yang terhubung dengan online eee, yang sudah disediakan ini. Saya percaya kita akan terus belajar bertumbuh di dalam anugerah dan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kami. Firman yang terus datang lewat hidup kami adalah firman yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami. Di dalam situasi kondisi apapun kami akan tetap fokus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak teralihkan oleh apapun karena terus firman itu datang melatih kami Tuhan, mengarahkan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga firman itu boleh tertanam kuat menjadi benih yang akan terus bertumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara, saya ingin bacakan sekali lagi ayat yang ke-25, dikatakan dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tuhan kita tidak pernah, saudara, dilayani oleh tangan manusia. Pada waktu manusia datang melayani, saudara, kita sedang memberikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Dia. Dan ini dikatakan seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara bisa perhatikan ayat ini berkata bahwa Tuhan memberikan hidup, Tuhan memberikan nafas, bahkan Tuhan memberikan segala sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dia sudah menyediakan, Dia sudah memberikan segala sesuatunya kepada semua orang. Artinya saudara, bahwa ayat ini berkata bahwa semua orang punya kans, punya kesempatan untuk mereka bisa hidup dipenuhi dengan segala anugerah dan kelimpahan dari Tuhan. Dan ayat ini berkata saudara bahwa Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menjadikan bumi dan segala isinya, adalah Tuhan yang tidak mengalami kekurangan apapun, saudara. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tujuannya adalah supaya kita, saudaraku, bisa juga mendapatkan segala kepenuhan yang Dia miliki, yang Dia punya, itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita tidak mengejar kebutuhan untuk diri sendiri. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita diciptakan di dalam Tuhan, diciptakan di dalam Kristus, saudara, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Kalau saudara bisa lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan, tidak kekurangan akan hal apapun. Daud berkata, pada waktu dia bisa menjadikan Tuhan gembala bagi hidupnya, maka segala kelimpahan, segala pemenuhan itu terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia berkata tidak menginginkan atau tidak kekurangan dalam hal apapun, karena Tuhan bisa menjadi gembala bagi dia. Saudara, saya percaya ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembala, dia tunjukkan dirinya juga sebagai gembala. Bagaimana dia memperhatikan, bagaimana dia berjuang bagi domba-dombanya. Dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi domba-dombanya untuk bertumbuh, untuk berlipat ganda. Betapa luar biasa. Daud melihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang membuat dia
tidak menginginkan atau tidak kekurangan dalam hal apapun. Saudara, saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita, membentuk kita di dalam Kristus, Tuhan sudah menyediakan segala kelimpahan, Tuhan sudah menyediakan segala keperluan. Itu sebabnya kita tidak mengejar-ngejar lagi kebutuhan untuk diri kita. Saudara lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Manusia yang dibentuknya itu. Tuhan membentuk manusia, kemudian Tuhan juga menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas itu dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Saudara, betapa luar biasa. Tuhan pada waktu menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak memerintahkan manusia untuk menumbuhkan, untuk mengupayakan apa yang ada di taman itu. Tuhan terlebih dahulu yang menumbuhkan. Tuhan yang terlebih dahulu membuat semuanya itu bagi kebutuhan manusia. Sehingga kita lihat dari ayat ini bahwa Tuhan sudah mencukupkan. Tuhan sudah memberi segala kelengkapan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan sebelum Tuhan menempatkannya, sebelum Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk mengupayakan, untuk memelihara taman itu, Tuhan yang sudah terlebih dahulu membangkitkan, Tuhan menumbuhkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Kalau kita baca ayat ini bukan hanya sekedar buat makanan bagi dirinya, bagi manusia, untuk tubuhnya. Tetapi Tuhan juga menyediakan emas, menyediakan juga kayu yang bagus, kemudian batu krisopras. Saudara, luar biasa, Tuhan menyediakan semuanya. Tujuannya adalah supaya pada waktu manusia masuk kepada kebutuhan, itu sudah tersedia semuanya. Sehingga manusia hanya membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Manusia terus membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, itu membuat akhirnya manusia bisa menemukan segala kebutuhan yang diperlukan. Sehingga saya percaya bahwa pada waktu Tuhan bekerja di dalam kita, pada waktu kita dilahirkan di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, itu membuat bahwa setiap kebutuhan kita itu sudah ada, sudah tersedia. Bagian kita adalah kita menariknya. Ketika kita punya hubungan, ketika kita bersekutu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Bukan berarti kita diam saja dan tidak bekerja, bukan itu maksudnya saudara. Tetapi pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melakukan sesuatu, maka semua itu sudah ada dan kita bisa menariknya. Dan saya percaya setiap apapun yang kita perlukan untuk menyelesaikan perjalanan bersama dengan Tuhan, semuanya sudah tersedia karena Dia yang menyediakannya bagi kita. Saudara, inilah yang disebut dengan bahwa kekayaan, bahwa apa yang disediakan oleh Tuhan itu sudah ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Paulus berkata di dalam firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus selalu berkata bahwa di dalam Kristus Yesus semua apa yang dia perlukan, semua apa yang diperlukan oleh orang-orang yang percaya, maka dia sudah menyediakan kekayaan dan kemuliaan bagi kita. Betapa luar biasa. Saya percaya saudara akan dilimpahkan kekayaan dan kemuliaan untuk kita bisa menyelesaikan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali saudara kita diajar, saudaraku, ketika kita bertumbuh, ketika kita masuk ke dalam gereja, saudaraku, seringkali kita diajar bahwa selalu ada kebutuhan, kondisi di mana kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam diri kita. Saudaraku,
seringkali setelah kita menjadi orang percaya, kita saudaraku menerima keselamatan, kita masih membutuhkan kebutuhan dikasihi, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk jadi ini, kebutuhan untuk jadi itu, kebutuhan untuk ini dan lain sebagainya. Saudaraku, begitu banyak kebutuhan sehingga pada waktu dia datang ke gereja, dia hanya mencari kebutuhan dan kebutuhan bagi dirinya. Saudaraku, dia lupa bahwa ketika dia dibawa untuk masuk ke dalam gereja, sebetulnya kebutuhan yang utamanya dia bisa menemukan firman, menemukan kekuatan Tuhan, sehingga lewat firman, lewat kekuatan yang dia temukan di dalam Tuhan, dia bisa membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Sebab lewat hubungan dengan Tuhan inilah yang membuat akhirnya kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita bisa menemukan segala hal yang diperlukan bagi kehidupan kita. Saudara, Tuhan datang untuk memberikan kehidupan. Sekali lagi, saudara, saya mau sampaikan, Tuhan datang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, luar biasa, ini yang disediakan oleh Tuhan. Hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang cukup, bukan hidup yang kurang, tetapi hidup yang berkelimpahan. Apa itu hidup yang berkelimpahan? Hidup agar kita memiliki segala kelebihan dan kita bisa memberi kepada orang lain. Saudara, sekali lagi, bahwa kehidupan kelimpahan, hidup berkelimpahan itu adalah kehidupan yang berlebih sehingga kita bisa memberikan kepada orang lain. Saudaraku, bisa kita transferkan kepada kehidupan orang lain juga. Jadi bukan hanya sekedar kita, saudaraku, membutuhkan segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa menerima kehidupan Tuhan. Sebab di dalam kehidupan Tuhan bukan hanya sekedar kebutuhan bagi diri kita. Tetapi di dalam kehidupan Tuhan itu ada tujuan Tuhan. Saya percaya ketika kita menerima kehidupan Tuhan, maka kita juga akan dibawa masuk ke dalam tujuan Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Yesus berkata bahwa pencuri, roh jahat, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh dunia ini, apa yang dilakukan oleh roh jahat. Saudaraku, sekalipun kelihatannya itu adalah sebuah hubungan, tetapi hubungan yang dari dunia ini, hubungan yang datang daripada roh jahat adalah hubungan untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Apa yang dicuri? Saudaraku, yang pertama, saudaraku, yang dicuri adalah perhatian kita. Sehingga dalam kehidupan kita selalu membutuhkan perhatian. Apalagi yang dicuri, saudaraku, penghargaan kita. Sehingga seringkali, saudaraku, yang kita butuhkan adalah penghargaan daripada orang lain. Inilah, saudaraku, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, keselamatan mengalir dalam hidup kita, kita masih membutuhkan perhatian, masih membutuhkan segala pengakuan daripada orang lain, membutuhkan kita untuk dikasih, untuk diperhatikan oleh orang lain. Karena kita sudah kehilangan, kita sudah dicuri semua itu di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan terus mencarinya. Kita mencari kebutuhan-kebutuhan itu dalam kehidupan kita. Kita lupa sebetulnya Tuhan sudah mencukupkannya. Tuhan sudah bekerja di dalam kita. Pada waktu kita bisa mengenal Tuhan, pada waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan memenuhi segala sesuatu. Betapa luar biasa. Manusia pertama ketika diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, semua kebutuhan itu sudah ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, luar biasa, dikatakan bahwa gembala yang baik, Tuhan berkata, Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, saudaraku, bahwa gembala yang baik itu bertanggung jawab untuk bisa memberikan kehidupan, menjagai kehidupan daripada domba-dombanya. Saudaraku, sebagai gembala yang baik, Yesus mengatakan, saudaraku, bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka,
mereka, kebutuhan domba-dombanya, tapi memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bagaimana gembala bisa memberikan nyawa bagi domba-dombanya ketika kehidupan dari gembala ini itu bisa menjagai kehidupan daripada domba-dombanya. Demikian juga saya percaya, saudara, ketika kita dipanggil menjadi gembala oleh Tuhan, maka tugas kita adalah memberikan nyawa kita. Apa yang menjadi nyawa kita? Kehidupan Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu yang akan ditransferkan, itu yang akan diberikan kepada orang-orang yang kita layani. Saudara, pada waktu kita mendapatkan firman yang adalah kehidupan Tuhan, itu yang terjadi, itu yang hidup di dalam kita, itu juga yang kita transferkan, itu yang kita berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang kita layani. Sehingga pada waktu mereka menemukan firman yang adalah kehidupan yang menguatkan, meneguhkan mereka, maka mereka akan bergerak, mereka akan bangkit, mereka bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan setiap kebutuhan apapun di dalam diri mereka. Saudara, pada waktu kita melatih mereka untuk mereka bangkit, mereka harus memiliki kehidupan Tuhan, mereka harus memiliki firman yang bekerja di dalam mereka. Karena kehidupan dan firman itu, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Pada waktu terjadi itu di dalam mereka, mereka bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena Tuhan sudah menyediakan di dalam firman, di dalam pribadinya Tuhan, itu semua apa yang kita perlukan sudah ada dan tersedia. Saudara, itu sebabnya Yesus berkata bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Saudara, lihat di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-15. Yeremia 3 ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara, Yeremia menuliskan, saudaraku, di dalam ayat ini bahwa Tuhan akan mengangkat bagi, saudaraku, domba-domba, bagi umat, bagi jemaat Tuhan. Itu adalah gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Kenapa, saudaraku? Karena umat itu, jemaat itu adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengangkat gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Saudara, bersyukur sebagai jemaat ketika engkau menemukan gembala yang memiliki hati Tuhan, yang sesuai dengan hati Tuhan. Saya percaya gembala yang memiliki hati Tuhan, maka mereka akan menggembalakan umatnya, menggembalakan jemaat dengan pengetahuan dan pengertian, bukan dari dirinya, tapi datangnya dari Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan, pengertian dari Tuhan yang didasari oleh firman yang hidup, yang bekerja di dalam dirinya. Itu yang akhirnya diberitakan, disampaikan kepada orang-orang yang dilayaninya. Paulus selalu berkata dia harus menjaga hidupnya, dia harus menjaga pemberitaannya. Itu sebabnya dia tidak ingin terkontaminasi dengan apapun. Dia tidak mau mendengar segala sesuatu dari opini manusia. Dia tidak mau mendengar segala sesuatu dari pandangan manusia. Dia arahkan dirinya, dia arahkan hidupnya, dia arahkan untuk bisa menangkap apa yang datang dari Tuhan, apa yang sudah ditetapkan dari sorga. Itu yang dia pegang, itu yang dia jaga, sehingga pada waktu dia datang kepada milik kepunyaan Tuhan, orang-orang yang dilayaninya, dia membicarakan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang datang dari sorga, yang akan membangun, yang akan membangkitkan, yang akan membentuk kehidupan seseorang seperti apa yang sorga kehendaki. Itu sebabnya Paulus berkata, aku hanya ingin tahu saja tentang kesaksian Allah tentang kamu. Betapa luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang yang terus berupaya, pemimpin yang ada di atas saudara, berupaya untuk bisa menerima, mendapatkan setiap kesaksian Allah. Sehingga pada waktu itu disampaikan kepadamu, saya percaya ketika hatimu juga dipenuhi oleh Tuhan, hatimu menjadi tanah yang baik, maka kau akan melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah kekuatan untuk membangun kita, untuk kita terus bergerak di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa. Bahkan di dalam ayat tadi yang sudah kita bacakan, Kisah Rasul 7 ayat Kisah Rasul 17 ayat yang ke-25 dikatakan, dia memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Saudaraku, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Tuhan memberikan hidup, memberikan nafas, dan memberikan segala sesuatu kepada semua. Saudara, luar biasa. Dan ini semua diberikan kepada setiap mereka yang ada
di dalam Kristus. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang terus harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu kita menerima firman ini, kita memiliki kodrat untuk menjadi seorang yang bisa memberi kehidupan. Sekali lagi saudara, kodrat kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ketika Tuhan bergerak dalam kita, kehidupan Tuhan ada di dalam kita, kita disiapkan, kita memiliki kodrat untuk bisa menjadi seorang yang memberi kehidupan kepada orang lain. Pemberi kehidupan bagi setiap orang lain sehingga mereka juga bisa mendapatkan kehidupan Tuhan. Sama seperti Allah Bapa yang saudara bisa memberikan kehidupan. Saudara, ini juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Lewat hubungan yang kita bangun dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Maka Dia memberikan kehidupannya. Dia memberikan nafas. Dia memberi segala sesuatu kepada kita. Sehingga kita bisa hidup, bisa bergerak bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Tuhan. Saudara, betapa luar biasa. Hidup kita bukan ditarik lagi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi ada kehidupan ilahi, kehidupan yang terus dibangun bersama dengan Allah Bapa. Itu adalah kehidupan ilahi. Segala sesuatunya telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali saudaraku, kita berpikir untuk mencari jalan lain untuk kita bisa mendapatkan dari hal-hal untuk kebutuhan kita. Kita cari jalur yang lain, saudara. Kita berpikir bagaimana caranya keluar dari apa yang Tuhan sediakan tanpa kita sadari, saudaraku. Betapa luar biasa. Kita sudah baca tadi ayat firman Tuhan di Kejadian 2. Pada waktu Tuhan menempatkan manusia, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh mereka. Saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Saudaraku, manusia, saudaraku, perempuan itu yang ada di taman, itu saudara tertipu. Dia akhirnya mencari sesuatu di luar daripada Tuhan. Saudara, ketika dia mencari di luar dari Tuhan, tetapi ada satu yang dikatakan oleh Roh Jahat, bahwa dia akan menjadi sama seperti Tuhan, tapi sumbernya lain. Saudara, ini yang disebut dengan tipuan, saudara. Itu sebabnya kita jangan tertipu dengan apa yang dikatakan oleh roh jahat, apa yang dikatakan oleh dunia. Kelihatan baik, saudaraku, tetapi tanpa disadari itu akan mencuri segala sesuatu yang sudah Tuhan tanam di dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan pada waktu mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh jahat, bahwa mereka bisa menjadi seperti Tuhan, tapi dengan cara yang lain, dari cara ketidaktaatan. Apa yang terjadi, saudaraku? Justru akhirnya bukan mereka menjadi seperti Tuhan, tapi mereka justru semakin jauh daripada Tuhan. Saudara, saya percaya apa yang Tuhan sudah sediakan itu akan terus bekerja di dalam kita. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita membangun relasi dengan Tuhan, tujuannya adalah supaya kita sama seperti Tuhan, menjadi seperti Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Menjadi seperti Tuhan itu tidak boleh dari sumber yang lain, tidak boleh oleh ketidaktaatan. Saudaraku, kita menjadi seperti Tuhan harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, untuk kita menjadi seperti Tuhan, kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bukan melakukan sesuatu yang salah, bukan melakukan sesuatu di luar Tuhan. Dengan cara yang benar kita bisa menjadi seperti Tuhan. Kita akan menjadi, saudaraku, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita mau menjadi seperti Tuhan, kita jangan pilih cara yang lain. Sekali lagi saudara, kita tidak boleh pilih cara yang lain. Tuhan sudah memberikan caranya sejak di Taman Eden, bagaimana manusia bisa menjadi seperti Tuhan. Mereka pasti terus akan masuk kepada kemuliaan demi kemuliaan, karena Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sekalipun manusia punya kehendak bebas di dalam dirinya, tapi Tuhan menghendaki lewat caranya, lewat apa yang Dia sudah berikan kepada manusia, maka Tuhan sedang membangkitkan manusia untuk
gambar dan rupa yang sudah ditaruhkan oleh Tuhan itu terwujud di dalam kehidupan, di dalam tubuh manusia. Dan itu juga harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi seperti Tuhan, saudara, kita menjadi seperti Tuhan bukan dengan ketidaktaatan. Saudara, sekali lagi kita tidak boleh memilih jalan yang salah. Saudara, tidak taat, saudara, ini adalah jalan yang salah. Dan itu saudaraku yang tipuan saudaraku, tidak akan pernah kita menjadi serupa dengan Tuhan kalau jalannya salah. Kita tidak bisa berharap satu kehidupan yang lebih baik. Kita berdoa supaya kehidupan kita lebih baik, tapi jalan-jalan yang kita lakukan adalah salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berharap saudara berdoa, jangan berharap terjadi dalam hidup saudara sesuatu yang menjadi lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara? Karena kita sudah memilih jalan yang salah. Pada waktu manusia memilih jalan yang salah, awalnya saudaraku janji yang salah itu berkata, kamu akan menjadi seperti Tuhan, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara, Tuhan sudah menyediakan sebuah pengetahuan bagi manusia untuk mengetahui, untuk memahami yang baik dan yang jahat. Saudara, Tuhan sedang melatih manusia. Tidak perlu manusia masuk dalam pengalaman yang jahat ataupun yang baik, saudara, untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Mereka hanya membangun saja hubungan dengan Tuhan. Setiap hari, dalam hari yang sejuk, ketika Tuhan datang ke taman itu, Tuhan sedang memberi sebuah pemahaman. Tuhan sedang memberikan sebuah pengetahuan. Saudaraku, firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman yang mengajar, firman yang melatih manusia untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia tertipu. Manusia ingin cari jalan yang instan, jalan yang cepat untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Sebetulnya saudara, Tuhan sudah menyediakan jalan untuk manusia mengetahui yang baik dan yang jahat, tetapi jalannya harus dari Tuhan. Setiap hari ketika mereka bersekutu, setiap hari ketika mereka berhubungan dengan Tuhan, saya percaya manusia ini akan mengetahui yang baik dan yang jahat, tetapi cara mengetahuinya dari jalan Tuhan, dari cara Tuhan. Sekali lagi saudara, melakukan yang baik yang menurut ukuran kita sendiri, saudara, kita tidak bisa berharap semuanya bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi kita tidak boleh mencari, melakukan sesuatu, saudaraku, yang baik, tetapi saudaraku itu ukurannya menurut kita sendiri. Saudara, tidak akan pernah itu menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali ada banyak saudaraku orang memperlakukan, menggunakan ayat firman Tuhan, mengutip ayat firman Tuhan, kemudian berharap lewat ayat firman Tuhan itu hidupnya menjadi lebih baik. Saudaraku, kalau engkau hanya mengutip firman Tuhan, tidak mempraktekkan, tidak menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh firman, berarti kita tidak taat. Saudara, seperti saudaraku perempuan di Taman Eden tertipu saudaraku dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis juga mengatakan tentang kebenaran, tetapi kebenaran yang sudah ditutupi, kebenaran yang sudah dikontaminasi oleh pekerjaan roh jahat ini. Saudara, pada waktu iblis datang kepada wanita ini berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan engkau makan. Saudaraku, satu kata saja akhirnya mengaburkan semuanya. Saudaraku, pada waktu wanita ini memberi respon kepada perkataan yang salah, saudaraku, akhirnya yang salah juga terjadi dalam tubuhnya, dalam kehidupannya. Dan akhirnya wanita ini melakukan apa yang dikatakan oleh roh jahat di taman itu. Dan apa yang terjadi? Cara untuk menjadi seperti Tuhan menggunakan cara yang salah. Dan itu terjadi terus sudah di dalam kehidupan di muka bumi ini. Iblis berusaha untuk bisa menarik setiap kita, termasuk yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk menggunakan ayat-ayat firman Tuhan dipraktekkan dengan cara yang salah, yaitu firmannya benar tetapi dipraktekkan untuk menarik hal yang salah hanya untuk kebutuhan kita, hanya untuk keperluan kita. Itu yang disebut saudaraku
caranya salah. Saudara, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Kita harus masuk ke dalam cara Tuhan. Kita harus tahu bagaimana menariknya. Oleh karena firman yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat Tuhan datang ke dalam taman, saudara, Adam langsung tahu, saudaraku, bahwa Tuhan ada. Itu juga yang diberikan kepada kita pada waktu kita lahir baru. Saudaraku, pada waktu Tuhan membuat kita lahir baru, membuat roh kita menjadi baru. Tujuannya adalah supaya kita punya kepekaan ketika Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berkata-kata kepada kita, kita langsung bisa menangkapnya bahwa itu adalah Tuhan yang datang di dalam kita. Saudaraku, apa yang terjadi atas Samuel pada waktu Samuel menangkap suara Tuhan? Saudara, tidak terbangun di dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti sama sekali, saudaraku, bahwa itu suara Tuhan. Sehingga berkali-kali sampai 3 kali dia harus terus datang ke kamar Imam Eli mengatakan sesuatu. Sehingga pada waktu Imam Eli mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel, bahwa taulah Eli bahwa Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata kepadanya. Saudara, kenapa Imam Eli tahu setelah 3 kali Samuel datang kepadanya? Karena Imam Eli juga pernah mendapatkan suara yang sama. Dia punya pengalaman yang sama untuk menerima perkataan Tuhan. Tetapi perkataan Tuhan itu terhenti di dalam kehidupannya oleh karena banyak hal yang seharusnya dibereskan dalam hidup Imam Eli, tetapi itu tidak dibereskan. Dia tetap berdiri menjadi imam. Orang-orang melihat bahwa dia adalah imam dari Tuhan, tapi firman sudah tidak ada lagi. Firman sudah tidak bergerak lagi di dalam rumah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa matanya sudah makin tidak jelas, matanya rabun. Saudara, berbeda dengan Musa. Saudaraku, 120 tahun usianya. Bahkan ketika Musa, pada waktu dia mati, Alkitab mencatat bahwa mata Musa masih jelas untuk melihat. Saudaraku, dia naik ke gunung yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku, dia ada di sana. Betapa kuatnya dia, saudaraku, pandangannya masih begitu kuat. Dia bisa memandang tanah perjanjian dari atas gunung. Pandangannya masih luas, masih tajam. Saudaraku, firman bekerja di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, memang Tuhan harus hentikan. Karena masanya di mana Yosua yang harus memimpin bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, sekalipun Tuhan menghentikan Musa, Musa tidak kecewa kepada Tuhan. Musa tetap mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran kepada orang Israel. Saudara, berbeda dengan Imam Eli. Saudaraku, matanya mulai rabun, matanya sudah tidak jelas lagi, saudaraku, untuk melihat. Kenapa, saudaraku? Karena kemampuan rohnya yang sudah semakin menurun. Saudara, saya ingin sampaikan, saudaraku, kemampuan roh di dalam kita semakin menurun, itu akan berpengaruh juga kepada tubuh kita. Saudaraku, sekali lagi saya mau sampaikan, ketika kemampuan roh di dalam diri kita untuk menangkap firman, untuk bersekutu dengan Tuhan, itu mulai menurun dalam kehidupan kita, itu juga yang akan berpengaruh kepada jiwa dan tubuh kita, seperti yang dialami oleh Imam Eli. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, sudah lihat di Alkitab bahwa Imam Eli, saudaraku, makan makanan yang baik, yang bergizi, saudaraku, tetapi semakin tahun, saudaraku, kondisinya semakin menurun. Saudaraku, penurunan itu terjadi oleh karena kondisi yang terjadi juga di dalam rohnya. Saudaraku, saya mau sampaikan, ketika rohmu semakin kuat, ketika kau terus dikuatkan di dalam firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Itu juga akan menguatkan jiwamu, itu juga akan menguatkan tubuhmu. Tidak peduli usiamu makin bertambah, tapi engkau akan semakin dikuatkan, engkau akan semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu Kaleb diperintahkan oleh Musa untuk berperang, usianya 40 tahun. Ketika Kaleb datang kepada Yosua untuk berperang kembali, usianya sudah 85 tahun untuk merebut Hebron sebagai warisan bagi dia. Dia berkata kepada Yosua, tidak masalah, pada waktu aku usia 40 tahun, aku berperang dengan kekuatan yang penuh. Saat ini juga usiaku 85 tahun. Kemampuan untuk berperang itu tidak berkurang di dalam hidupku. Pada waktu usia 40 tahun, demikian juga kekuatanku pada usia 85 tahun. Apa yang membuat Kaleb punya kekuatan yang luar biasa? Dia tidak berkata bahwa dia sudah tua, sudah menjadi kakek usia 85 tahun. Dia tidak berkata kepada keturunannya bahwa dia tinggal
tunggu saja, tinggal duduk-duduk saja. Kemudian akhirnya yang lain berperang, yang lainnya bergerak. Tapi Kaleb masih terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia memiliki spirit excellent, spirit roh yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan pun memerintahkan, menyuruh Kaleb untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk mengintai. Tuhan berkata bahwa dia melihat ada satu roh yang luar biasa di dalam diri Kaleb. Sehingga roh itu yang terus dipelihara, dijaga untuk bekerja di dalam diri dia. Sehingga sangat berpengaruh kepada jiwa dan tubuhnya. Saudara, kembali lagi kepada Imam Eli. Saudaraku, dia tidak bisa menjaga sebuah kemampuan roh di dalam dirinya. Dia tidak latih kembali. Dia sudah kehilangan segala sesuatu yang seharusnya sebagai seorang imam. Dia punya kepekaan, dia punya ketajaman. Dia harusnya begitu peka untuk bisa menangkap, mendengar suara Tuhan. Saudara, pada waktu Adam diciptakan, pada waktu Adam ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan sebuah kemampuan untuk menangkap hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan datang ke taman itu, dengan cepat Adam bisa menerima, Adam bisa melihat, Adam bisa merasakan, bahkan jejak kaki Tuhan pun dia bisa dengar bahwa Tuhan datang ke taman itu. Betapa luar biasa. Itu sebabnya pada waktu kita lahir baru, kita percaya kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kamu akan menjadi anak-anak Allah, menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, menjadi anak-anak Allah. Kemudian juga saudaraku, di Roma 8 ayat 15 dikatakan, menjadi anak-anak Allah, berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Ini bicara tentang hubungan. Ada sebuah kemampuan yang luar biasa, kemampuan, kuasa untuk bisa menarik hubungan dengan Bapa. Betapa luar biasa itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa untuk memiliki hubungan, kuasa untuk bisa mendengar apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, itu ditaruhkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita lahir baru, kita menerima keselamatan. Saudara, bukan hanya sekedar supaya kita bisa diberkati, tapi yang luar biasa adalah kita bisa mendengar dia, apa yang dia ingin sampaikan, apa yang dia ingin taruhkan di dalam kita. Sehingga seluruh perjalanan hidup kita itu akan menjadi atau kita akan berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, betapa luar biasa. Ini yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat apa yang terjadi ketika manusia, ketika Adam jatuh di dalam dosa. Saudara, mereka menghindar, saudaraku, bersembunyi, tetapi masih saudara bisa mendengar Tuhan. Pada waktu Tuhan datang menjumpai Adam, berkata kepadanya, di mana kalian? Di mana engkau Adam? Dan Adam tidak kembali menjawab, siapa itu yang bertanya kepadaku? Kenapa Adam tidak mengatakan demikian sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa? Saudara, dia punya sebuah pengalaman, sebuah habit, kebiasaan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu dia sudah jatuh dalam dosa pun, dia masih bisa dengan jelas mendengar suara itu. Sama seperti Imam Eli, pada waktu dia mendengar dari Samuel apa yang dikatakan oleh Samuel, Alkitab berkata, maka taulah Eli bahwa Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata kepada Samuel. Saudara, ketika Adam jatuh di dalam dosa, password itu masih dia tahu, tetapi sudah tidak berfungsi, tidak bisa digunakan lagi oleh Adam. Demikian juga dengan Imam Eli, dia tahu passwordnya, tetapi password itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, sudah tidak dia bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan Imam Eli dan Adam ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi yang luar biasa, Tuhan, saudaraku, ingin membawa Samuel, Tuhan ingin menarik Samuel dari situasi, dari keadaan yang tidak benar. Tuhan ingin berbicara kembali. Tuhan ingin menyampaikan kembali firman-Nya. Itu sebabnya dia butuh bejana. Bejana yang tepat. Bejana yang tidak terkontaminasi. Saudara bisa bayangkan Samuel hidup di tengah-tengah lingkungan yang bisa mengkontaminasi hidupnya. Saudara, saya mau sampaikan, Hofni, Pinehas, Imam Eli itu adalah bukan orang-orang milik Tuhan. Tetapi Samuel adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan bertanggung jawab dan
Tuhan mau menyelamatkan Samuel. Tuhan ingin menarik Samuel keluar dari situasi kondisi yang hancur, di mana firman tidak ada lagi di sana, firman tidak diberitakan lagi di sana. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan akan bekerja luar biasa. Saya percaya di dalam kondisi lingkungan seburuk apapun, ketika engkau adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan membawa, Tuhan akan menarik engkau. Karena apa yang ditaruhkan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu itu tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh hancur oleh apapun, karena engkau adalah miliknya Tuhan. Saudara, kita percaya kalau saudara adalah miliknya Tuhan, lingkungan kondisi apapun itu tidak akan menghancurkan, tidak akan mengganggu kita akan terus bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara, luar biasa, ini akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan terus Tuhan membawa kita, Tuhan akan mengerjakannya. Hal yang terus akan Dia berikan kepada kita pada waktu kita dilahirkan kembali, maka kita bisa melihat kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, ketika kita dilahirkan kembali, ada benih firman membuat kita bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, kita diizinkan oleh Tuhan untuk melihat kerajaan Allah. Keselamatan adalah penyelesaian dari tugas untuk kita bisa dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kerusakan batin, dibebaskan dari lingkungan yang buruk, saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, keselamatan artinya, saudaraku, membebaskan kita dari semua itu, dari hal-hal yang negatif, sehingga selalu ada hal yang positif di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di masa lalu itu tidak akan mempengaruhi kita di masa sekarang. Itu sebabnya dikatakan kita bisa melihat kerajaan Allah. Masa lalu kita itu tidak mempengaruhi kita. Kalau kita tidak dipengaruhi oleh masa lalu kita, maka kita dengan jelas bisa melihat kerajaan Allah. Sudah luar biasa. Ini yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Setelah kita bisa melihat kerajaan Allah, saudara terus, saudaraku, melihat bagaimana kita tidak boleh berdiam hanya sekedar kita melihat kerajaan Allah. Ini sebuah tawaran saja kepada Tuhan supaya kita bisa melihat, untuk kita bisa ditarik, untuk kita bisa masuk. Tetapi Tuhan menawarkan terlebih dahulu untuk melihat. Pada waktu kita bisa melihatnya dengan mata roh kita, dengan apa yang ada di dalam kita, maka saya percaya ada satu keinginan, ada satu gairah di dalam kita untuk memasuki kerajaan itu. Saudara, saya percaya saudara bahwa ketika kita melihat kerajaan Allah, maka kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita, dan berbicara tentang kebenaran daripada Tuhan. Sehingga pada waktu kita bisa melihat kerajaan Allah, kita tidak melihat lagi kebutuhan kita butuh damai, kita butuh sukacita dari dunia ini, kita butuh diperhatikan, kita butuh dihargai, kita butuh untuk bisa diterima oleh orang lain, kita butuh dikasihi dan lain sebagainya. Saudara, pada waktu engkau bisa melihat kerajaan itu, maka saudaraku, yang dilihat adalah damai sejahtera Tuhan. Yang dilihat apa? Sukacita Tuhan. Yang dilihat apa? Kebenaran Tuhan. Itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan menawarkan kepada kita kerajaan itu, saudaraku, supaya kita bisa bangkit dari setiap kebutuhan yang menarik, yang ditarik untuk kebutuhan diri kita sendiri. Kita harus keluar dari kebutuhan diri kita sendiri, karena kita bisa melihat kerajaan itu. Saudara, betapa luar biasa untuk kita menjadi anak Tuhan yang hidup. Saudara, kita harus terus bisa melihat kerajaan, sehingga Tuhan akan terus membawa kita, bukan hanya sekedar kita melihat kerajaan, tetapi kita juga akan dibawa masuk ke dalam kerajaan. Sekali lagi saudara, pada waktu saudara bisa melihat, saudara, di sana ada sebuah kesempatan untuk engkau membuat sebuah keputusan untuk berjalan, untuk masuk lebih kuat lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, keselamatan itu adalah, saudaraku, kita membuat sebuah keputusan untuk pergi, saudaraku, ke dalam jalan-jalan Tuhan. Keselamatan itu, saudaraku, sebuah
pintu gerbang yang Tuhan anugerahkan, Tuhan sediakan kepada kita untuk kita memasuki seluruh yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Kita terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara, pada waktu engkau sudah diselamatkan, melihat kerajaan, berarti engkau sedang berjalan, saudara, untuk bisa mendapatkan kerajaan itu. Saudara, setelah saudara bisa melihat kerajaan itu, saudara memiliki kesempatan untuk mengambil kuasa atas kehidupan saudara sendiri dan saudara bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, pada waktu saudara diperlihatkan, saudara ada sebuah tawaran, kemudian ketika saudara memutuskan untuk berjalan karena apa yang kau lihat, maka kau bisa memutuskan segala kebutuhan-kebutuhan bagi dirimu sendiri, dan sekarang engkau melihat bagaimana engkau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Setelah saudara mengambil keputusan untuk melihat, kita bisa masuk ke dalam bagian yang berikutnya, yaitu kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saudara, di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, ayat ini berkata bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka bukan hanya sekedar kita melihat, tetapi kita harus melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Bagaimana kita bisa, saudaraku, melakukan kehendak Allah? Disitulah, saudaraku, Tuhan bekerja. Saudaraku, Tuhan diizinkan untuk terus mengubah kehidupan kita, sehingga kehendak Tuhan itu bekerja di dalam kita. Kehendak kita menjadi sama dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini yang terus akan terjadi di dalam kehidupan kita pada waktu kita bisa melihat kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita sedang dibawa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ke dalam kerajaan Allah. Tadi saudaraku di dalam ayat, di dalam Matius dikatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi bukan hanya melihat, tetapi kita bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, luar biasa, ini akan terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita, saudaraku, akan dibawa masuk, saudaraku, kepada setiap perkara apa yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi kita juga akan, saudaraku, memiliki kerajaan itu. Itu yang akan terus bekerja, itu akan terus, saudaraku, dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang akan Tuhan lakukan, Tuhan akan kerjakan, bahwa anugerah yang terbesar bukan hanya sekedar kita bisa melihat kerajaan itu, kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu, dan kemudian juga kita akan diubahkan sehingga kita bisa dimurnikan, kita menjadi orang-orang yang bisa mewarisi kerajaan itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, siang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika engkau memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan, betapa luar biasa. Engkau baca di dalam Matius 13 bagaimana Tuhan terus membawa kita, bahkan bukan hanya sekedar, saudaraku, kita mewarisi, tetapi kita akan terus, saudaraku, akan dipulihkan sehingga kita menjadi anak-anak kerajaan sorga yang terus bercahaya, yang terus memiliki terang itu, saudaraku. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan, kenapa, saudaraku, ada hal-hal yang buruk yang harus dipisahkan dengan hal-hal yang baik, saudaraku, supaya, saudaraku, pemurnian itu terjadi. Ketika pemurnian itu terjadi, maka kita akan terus menunjukkan terang Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti, katanya, orang yang menangkap dan mengumpulkan ikan-ikan yang baik dan yang buruk. Kemudian duduk di pinggir pantai, kemudian memisahkan ikan yang baik dimasukkan ke dalam kontainer, ke dalam tempat yang baik, tetapi ikan yang buruk dibuang. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Saudaraku, hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan terus
memperbaiki hidup kita. Firman-Nya akan menajamkan kita, memurnikan kita. Sehingga pada waktu kita semakin dimurnikan, apa yang terjadi? Maka cahaya kemuliaan Tuhan itu akan bekerja, akan luar biasa ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya pada siang hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, firman itu bekerja luar biasa. Saudara, kita tidak lagi fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang ditarik bagi diri kita sendiri. Kenapa saudaraku? Karena pada waktu kita ada di dalam Kristus, Kristus bergerak di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, maka semua apa yang kita perlukan sudah Tuhan sediakan. Bagian kita melakukan, bekerja bersama-sama dengan Dia, kita bangun terus hubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan kesegambaran dan keserupaan dengan Tuhan. Dan kita terus memilih jalan Tuhan, cara Tuhan. Bukan cara yang salah yang akan kita praktekkan, kita tetapkan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan sampai apa yang sudah Tuhan terapkan, yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu itu dicuri oleh dunia ini, dicuri oleh roh jahat. Sehingga pada waktu itu dicuri, maka engkau akan kehilangan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Saudara, saya mau sampaikan, saudara bisa melihat ketika kita, saudaraku, telah dicuri, saudaraku, sesuatu yang luar biasa telah dicuri dalam diri kita. Pada waktu firman datang menasehati kita, firman datang untuk menegur kita, maka kita menjadi pribadi yang tidak siap untuk ditegur. Kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi jengkel, kita menjadi pahit hati. Itu menunjukkan bahwa sudah ada yang dicuri di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bahkan di dalam Matius 13 juga dikatakan pada waktu firman itu jatuh di pinggir jalan, dengan cepat roh jahat mengambil benih itu. Dan kemudian saudaraku, apa yang terjadi atas orang itu? Saudaraku, benih itu jangankan bertumbuh, benih itu sudah tidak ada lagi di dalam dirinya, saudaraku. Saya ingin sampaikan kepada saudara siang hari ini, jangan sampai apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu itu dicuri. Saudara, pencuri, roh jahat dunia ini itu mencurinya, saudaraku, pelan-pelan. Saudaraku, mungkin tidak engkau sadari. Saudaraku, itu tidak frontal, langsung saudaraku terjadi dalam hidup saudara. Ingat tadi saudaraku Yohanes 10 berkata, saudaraku, bahwa roh jahat saudaraku itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Awalnya mencuri, tapi setelah mencuri dia akan membunuh. Saudaraku, bisa bayangkan kalau sudah dibunuh maka akan dibinasakannya. Saudara, itu sebabnya ketika engkau sudah tidak lagi bersuka cita, engkau sudah lagi tidak bergairah di dalam firman, saudara, engkau lebih bergairah dengan media sosialmu, engkau lebih bergairah lagi dengan melihat tayangan-tayangan video di dalam media online ataupun apapun. Saudara, engkau lebih senang, lebih banyak waktumu untuk melihat hal-hal saudaraku dari internet ataupun dari televisi dibandingkan engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, saudara, itulah yang mulai dicuri saudaraku dari kita. Saudaraku, kemampuan untuk kita berhubungan dengan Tuhan, kemampuan untuk kita bisa mendengar akan suara Dia, itu saudaraku lambat laun dicuri. Saudaraku, ketika waktu-waktu kita sudah mulai berkurang, saudaraku, gairah kita itu sudah mulai menurun untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan seperti Imam Eli. Dia kehilangan kemampuan di dalam rohnya. Saudaraku, lihat bahwa setiap apapun dia bisa makan makanan yang enak. Dia tersedia segala sesuatunya buat dia. Tetapi untuk kehidupan rohnya itu sudah tidak ada lagi. Saudara, dia kehilangan kemampuan di dalam rohnya dan berpengaruh atas tubuhnya, atas jiwanya. Saya berharap saudaraku siang hari ini ketika kau mendengar firman Tuhan ini, kau harus kembali untuk membangun sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Firman harus bekerja di dalam kehidupanmu lebih kuat dari apapun juga yang
terjadi dalam kehidupanmu. Firman harus terus berbicara. Firman harus terus berkata-kata di dalam hidupmu. Firman harus membangun engkau. Firman harus mengoreksi engkau. Firman harus membentuk engkau. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Satu gairah yang baru, kekuatan yang baru, itu Tuhan taruhkan kembali di dalam kita. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Tuhan rindu untuk suaranya diperdengarkan kembali di dalam kehidupan kita. Pada waktu engkau punya kerinduan, engkau kembali kepada Tuhan, engkau punya sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan, engkau kembali ingin dimurnikan oleh Tuhan, maka Dia akan berbicara kembali kepadamu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi atas Abraham ketika 13 tahun lamanya Abraham berjalan dengan jalannya sendiri. Abraham memutuskan untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhan sudah berfirman bahwa melalui Sarah dia akan punya anak laki-laki. Tuhan berkata kepada Abraham untuk sabar menantikannya. Tapi apa yang terjadi ketika dia menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan? Ketika tawaran itu datang, seolah-olah saudara bahwa tawaran itu datangnya dari Tuhan. Bahwa saudaraku melalui Hagar dia bisa punya anak laki-laki. Ternyata apa yang terjadi saudaraku, semua dia lakukan oleh Abraham karena ketidaktaatannya, ketidaksabarannya untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. 13 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Saudaraku, akhirnya pada waktu Tuhan kembali membangun hubungan dengan Abraham, Tuhan berkata, Abraham, kuduskan dirimu, mulai hari ini ikat janji yang dibangun antara aku dengan engkau dengan perjanjian sunat. Saudaraku, akhirnya Abraham dan orang-orang laki-laki yang ada bersama-sama dengan Abraham di rumahnya harus disunat untuk menunjukkan bahwa perjanjian Tuhan, bahwa firman Tuhan itu harus hidup di dalam daging Abraham. Dan Tuhan ingin supaya Abraham tidak lagi menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Betapa luar biasa ketika Abraham diperbaiki, ketika Abraham dikoreksi, maka saudaraku Tuhan mulai bekerja kembali di dalam kehidupan Abraham. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan dibangkitkan, saudara akan dikuatkan, ada kemampuan di dalam roh saudara untuk mendengarkan, untuk peka terhadap suara Tuhan. Ketika engkau lahir baru, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, menjadikan Dia satu-satunya penguasa dalam kehidupanmu, maka Dia akan berbicara kembali di dalam kehidupanmu. Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menerima Tuhan, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Artinya engkau diberi kemampuan untuk bisa berhubungan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Sehingga hubungan yang baru, hubungan seperti Yesus dan Bapa itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa. Yesus ketika Dia datang ke dunia ini, Dia selalu berkata, sekalipun Dia anak manusia, tetapi Dia adalah anak Bapa. Dia selalu berkata bahwa Bapanya menyertai Dia. Tidak pernah terputus sekalipun hubungannya dengan Bapa. Apapun yang dikerjakannya, bahkan saudaraku hari-hari hidupnya, ketika dia sibuk untuk mengerjakan segala pekerjaan, dia menjadi tukang kayu, dia membantu orang tuanya Yusuf untuk membuat segala suatu pekerjaan dari kayu, tapi itu tidak menghalangi sebuah hubungan yang luar biasa dengan Bapanya di sorga. Dia terus membangunnya lebih kuat lagi, sehingga pada waktu dia akan masuk ke dalam pelayanan, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, luar biasa. Saya percaya bahwa lewat hubungan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga berkenan, Tuhan berkehendak atas kehidupan kita, sehingga Tuhan akan mendorong kita, Tuhan akan memakai kita, bahwa orang-orang juga akan mendengar, akan melihat bagaimana kehidupan kita yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya lewat hidup saudara, lewat hidup saya juga, bahwa orang-orang bisa mendengar, mereka juga bisa menerima kehidupan Tuhan. Melalui hidup kita, Tuhan akan bekerja luar biasa. Siang hari ini saya ingin sampaikan, miliki hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Saudara harus bisa menarik diri. Kalau saudara punya hubungan, punya persekutuan,
bersama dengan orang-orang yang bisa menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau harus keluar dari persekutuan, dari hubungan itu. Kau yang memutuskannya. Saudara, ketika engkau tahu bahwa hubungan itu adalah hubungan yang mengganggu, hubungan yang merusak hubunganmu dengan Tuhan, engkau harus bisa memutuskannya. Saya percaya ketika engkau putuskan itu, maka hubungan dengan Tuhan akan semakin kuat, akan luar biasa di dalam kehidupanmu. Sekali lagi saudara, buat itu saudaraku terjadi dalam hidup saudara, keputusannya ada di dalam kehidupan saudara. Sama ketika saudara melihat apakah engkau ingin merenungkan firman Tuhan, apakah engkau ingin terus melihat kepada media sosial, media online-mu, saudara, itu diputuskan dirimu sendiri saudaraku. Lihat orang lain tidak bisa, saudaraku, sekalipun mungkin terus berbicara, berkata-kata kepadamu, tetapi saudaraku keputusannya ada di tanganmu. Saudaraku, itu sebabnya hari ini biar Tuhan ketika bekerja di dalam diri kita, maka kita mengambil sebuah keputusan untuk kita bisa terus melihat kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah, kemudian juga kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, kita dimurnikan dan menjadi anak-anak kerajaan yang bercahaya bagi Bapa kita. Saudara, ini yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya.